Selamat datang di analisis mendalam tentang ketegangan psikologis dalam kisah dosa berbalut berlian. Video ini membongkar rahasia di fasilitas cinta terlarang di penthouse sang CEO, di mana hasrat dan paranoia berpadu menjadi waktu kehancuran. Setiap pertemuan rahasia di fasilitas mewah perusahaan bukan sekadar romansa, melainkan skandal berbahaya yang mengancam segalanya. Bayangkan, kamu sedang memeluk seorang wanita dengan aroma parfum termahal di dunia. Aroma mawar hitam dan musk yang memabukkan memenuhi ruangan mewah yang senyap. Jantungmu berdetak seirama dengan napasnya yang memburu. Namun di tengah pelukan hangat yang memabukkan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat menggema di lorong. Langkah kaki bosmu yang kejam, perlahan mendekati pintu penthouse ini. Keringat dingin mulai mengalir. Ini bukan sekadar kisah cinta biasa, ini adalah dosa berbalut berlian. Sebuah permainan maut di mana satu kesalahan kecil berarti kehancuran total bagi hidup dan karir yang telah kau bangun susah payah. Di lantai puncak gedung pencakar langit ini, kemewahan tidak lebih dari sebuah penjara berlapis emas. Penthouse milik sang CEO adalah lambang kekuasaan absolut. Tempat di mana uang tidak memiliki nilai lagi karena segalanya bisa dibeli. Namun bagi mereka berdua, ruangan luas dengan pemandangan gemerlap kota ini adalah medan perang psikologis. Setiap sudutnya menyimpan rahasia gelap. Setiap kamera pengawas adalah mata tajam yang siap menguliti kebohongan mereka. Hasrat yang terlarang bertabrakan dengan akal sehat, menciptakan dilema yang menyiksa batin. Mereka tahu bahwa cinta ini adalah sebuah bom waktu yang detikannya terus berjalan tanpa belas kasihan. Awalnya, pria ini hanyalah seorang tangan kanan yang setia, orang kepercayaan sang CEO yang tidak pernah mempertanyakan perintah. Namun, segalanya berubah ketika ia ditugaskan untuk menjaga tunangan sang bos. Kehadiran wanita itu mengacaukan seluruh rasionalitasnya. Pria itu melihat penderitaan yang disembunyikan di balik senyuman sempurna dan perhiasan miliaran rupiah. Ia melihat sayap yang patah pada burung cantik di dalam sangkar emas. Rasa iba perlahan berubah menjadi kekaguman, lalu bermutasi menjadi hasrat yang tak terbendung. Setiap pandangan yang tertukar di ruang rapat, setiap sentuhan tidak sengaja, adalah bahan bakar untuk api yang seharusnya tidak pernah dinyalakan. Wanita itu hidup dalam gelimang harta, mengenakan gaun-gaun rancangan desainer ternama dan mengoleksi permata paling langka di dunia. Namun, kekayaan itu adalah kompensasi atas kebebasannya yang direnggut. Sang bos menganggapnya sebagai trofi, bukan manusia. Dalam kesunyian malam, sang pria sering memperhatikannya dari kejauhan, menyadari betapa rapuhnya wanita tersebut. Paranoia mulai tumbuh sejak saat itu, mengetahui bahwa mencintai milik seorang penguasa kejam adalah sebuah tiket menuju neraka. Namun, daya tarik dari kerapuhan yang dibalut kemewahan itu terlalu kuat untuk ditolak, menarik sang pria semakin dalam ke jurang kehancuran yang ia gali sendiri. Pertemuan rahasia pertama mereka terjadi secara tidak sengaja di ruang tunggu eksekutif yang tertutup. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya tatapan yang akhirnya menghancurkan tembok pertahanan mereka berdua. Saat pintu terkunci, batas antara bawahan yang setia dan pria yang sedang jatuh cinta lenyap tak bersisa. Mereka tenggelam dalam lautan emosi, menyembunyikan suara napas mereka di balik musik klasik yang mengalun dari sistem suara pintar. Itu adalah momen paling membahagiakan sekaligus paling menakutkan. Di titik inilah paranoia itu resmi lahir, menghantui setiap langkah, setiap pesan singkat, dan setiap detak jantung mereka di kemudian hari. Hari-hari berikutnya adalah siksaan psikologis yang tak berkesudahan. Di kantor, mereka harus berpura-pura menjadi orang asing. Pria itu harus membungkuk hormat saat sang wanita berjalan mendampingi sang bos besar. Setiap senyuman palsu yang diberikan wanita itu kepada tunangannya terasa seperti sayatan pisau di dada sang pria. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sang bos mulai menanyakan jadwal harian wanita tersebut dengan nada curiga. Udara di sekitar mereka terasa semakin tipis. Paranoia menyusup ke dalam mimpi-mimpi sang pria, membuatnya terbangun dalam keadaan bersimbah peluh, membayangkan tubuhnya dilemparkan dari atas atap gedung pencakar langit ini.
Sebuah pesta perayaan ulang tahun perusahaan menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah kebohongan. Malam itu, sang bos memberikan kejutan berupa kalung berlian senilai ratusan miliar di hadapan ratusan tamu undangan bergengsi. Sang pria hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan, menyembunyikan kepalan tangannya di balik saku jas. Ia melihat mata wanita itu mencari-cari keberadaannya di tengah kerumunan, memancarkan sinyal permintaan tolong yang bisu. Kalung berlian itu kini melingkar di lehernya, bagaikan rantai yang mengikat seekor anjing peliharaan. Hasrat pria itu untuk membawa lari sang wanita bertarung hebat dengan akal sehatnya yang terus meneriakkan bahaya besar. Puncak kegilaan mereka terjadi ketika mereka memutuskan untuk menyelinap ke penthouse pribadi sang bos tepat di saat pesta di lantai bawah sedang berlangsung meriah. Itu adalah keputusan paling bodoh dan paling memabukkan yang pernah mereka buat. Jantung mereka berdebar sangat kencang hingga rasanya hampir meledak. Setiap bunyi dentingan lift, setiap suara gesekan kain, terdengar seperti sirine tanda bahaya di telinga mereka yang dipenuhi adrenalin. Mereka tahu bahwa jika sang bos tiba-tiba memutuskan untuk naik ke atas, nyawa mereka tidak akan terselamatkan lagi. Namun, justru ancaman maut itulah yang membuat pertemuan mereka malam itu terasa begitu intens dan gila. Di dalam penthouse yang sunyi itu, waktu seolah berhenti berdetak. Mereka mencuri momen-momen yang bukan milik mereka, berpelukan di bawah temaramnya cahaya lampu kota yang menembus kaca. Ada keputusasaan dalam setiap sentuhan mereka. Seakan ini adalah malam terakhir mereka bernapas di bumi. Pria itu menghirup aroma parfum mahal di ceruk leher sang wanita, mencoba merekam setiap detail dirinya sebelum realitas kembali merenggut mereka. Dalam keintiman yang terburu-buru itu, bayang-bayang kehancuran terus mengintai. Mereka adalah dua penjahat yang sedang menikmati hasil rampokan mereka, sadar penuh bahwa hukum gantung telah menanti di alun-alun kota. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, ia akan jatuh juga. Sang bos bukanlah pria bodoh yang bisa meraih posisinya dengan sikap mudah ditipu. Beberapa hari kemudian, pria tua itu mulai menyadari ada yang tidak beres. Sebuah anting berlian milik sang wanita yang tertinggal di sofa ruang tunggu eksekutif, serta wangi parfum pria yang samar-samar tercium di kerah gaun tunangannya. Sang bos tidak langsung meledak dalam amarah. Sebaliknya, ia memainkan permainan psikologis yang jauh lebih kejam. Ia mulai memberikan sindiran-sindiran halus di setiap rapat, menatap mata tangan kanannya dengan tatapan mematikan yang membuat darah sang pria membeku seketika. Sebuah jebakan disiapkan dengan sangat sempurna. Sang bos memberitahu pria itu bahwa ia akan pergi ke luar negeri selama 1 minggu, memberikan ruang kebebasan palsu bagi sepasang kekasih gelap tersebut. Ia bahkan sengaja meninggalkan kunci akses master penthouse di meja kerjanya. Pria itu awalnya merasa curiga. Insting bertahannya memperingatkan bahwa ini adalah perangkat mematikan. Namun kerinduan yang membakar dada dan kerintihan tangis sang wanita di telepon meruntuhkan semua tembok logikanya. Tanpa menyadari bahwa ada puluhan kamera tersembunyi yang baru saja dipasang malam sebelumnya, pria itu melangkah masuk ke dalam perangkat mematikan sang predator. Malam itu kembali mempertemukan mereka di tempat yang sama, di atas karpet Persia seharga jutaan dolar di tengah penthouse. Tapi kali ini ada yang berbeda. Udara terasa jauh lebih dingin dan menyesakan. Sang wanita menceritakan betapa ketakutannya dia akhir-akhir ini. Menceritakan mimpi buruk tentang sang bos yang menyiksa mereka berdua hidup-hidup. Pria itu mencoba menenangkannya, membisikkan janji-janji kosong tentang pelarian ke negara lain dan hidup bahagia berdua. Ia berjanji akan meninggalkan semua kemewahan ini. Namun di dalam hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari jangkauan kekuasaan sang miliarder. Tiba-tiba, suara dentingan lift pribadi memecah keheningan malam yang sunyi. Pintu besi berlapis emas itu terbuka. Jantung mereka seakan berhenti berdetak seketika. Tubuh mereka kaku bak patung es.
Itu adalah suara sang bos. Langkah kakinya yang berat dan teratur menggema di lantai marmer, perlahan menuju ruang utama penthouse. Paranoia yang selama ini mereka takuti, kini menjelma menjadi kenyataan yang brutal. Dengan tangan gemetar hebat, pria itu menarik sang wanita bersembunyi di balik lemari pakaian raksasa di ruang ganti. Gelap gulita menyelimuti mereka. Napas mereka tertahan di tenggorokan, menunggu penghakiman maut yang tinggal berjarak beberapa meter saja. Dari balik celah lemari, sang pria dapat melihat bayangan bosnya yang sedang berjalan mondar-mandir. Ia tidak berteriak, ia tidak menggeledah ruangan dengan membabi buta. Pria tua itu justru duduk di kursi berlengan, menuangkan segelas anggur merah, dan menyalakan cerutu. Ia tahu mereka ada di sana. Ia sedang menikmati permainan psikologis ini, menikmati ketakutan yang menggerogoti mangsanya dari dalam. Sang pria menyadari satu hal yang mengerikan. Ini bukan tentang setelap basah berselingkuhan mereka. Ini adalah sebuah pertunjukan kekuasaan. Sebuah pesan bahwa nyawa mereka berada sepenuhnya di bawah ujung jari sang penguasa, menanti untuk dihancurkan perlahan-lahan dalam penderitaan panjang. Di dalam kegelapan yang mencekik itu, wanita tersebut mencengkeram lengan sang pria hingga kuku-kukunya menembus kain jas mahal itu, menyisakan luka yang perih. Waktu seolah membeku. 1 menit terasa seperti 1 abad penyiksaan berdarah. Lalu, terdengar suara ketukan pelan sebanyak 3 kali di pintu lemari tempat mereka bersembunyi. Ketukan itu terdengar bagaikan palu godam sang algojo kematian yang bersiap mengeksekusi terpidana. Paranoia telah mencapai garis akhirnya, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Di dalam penthouse berlapis berlian ini, dosa mereka telah menemukan bayarannya. Akhir dari cinta terlarang ini tidak akan ditulis dengan kebahagiaan, melainkan dengan kehancuran yang abadi.